Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah malam 27 Rajab ini ketemu malam Kemis Pining ya. Tentunya kita akan mengenang satu di antara peristiwa yang sangat mulia ya. Oleh karenanya kita sedikit makin membahas sebelum menginjak ke sana. Kula Jumat ngimutaken insyaallah panjenengan sampun kathah sing ngertos, yaitu nanti diharapkan kita bisa mengamalkan ini terutama di akhir Jumat terakhir. Dan insyaallah Jumat terakhir lagi Jumat bijing nih. Apa amalan yang harus kita amalkan? Nah ini merujuk antar daunnya para ulama, faidatun li'ibqa'id durayhimati fi jami'is sanati al-idyanu bihadha dzikri khamsu wa salasina marra fi akhiri jumu'ati min rajabah halal khutbati saniyah wa huwa Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah wa qad jarrabahul katsir wa sahha indahum. Jadi amalan ini faedah agar kita ya, niki walaupun hukum syariat tapi kita nanti ambil hikmahnya, agar kita uang kita tidak kunjung habis di sepanjang tahun ini ya. Itu dianjurkan membaca amalan sebanyak 35 kali di akhir Jumat bulan Rajab, di mana di saat khotib membaca khutbah antara khutbah awal ke khutbah yang kedua, napa sing diwaos ngene ku Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali ya. Dan amalan ini nah, ini lek cara bahasa sing diaturaken khutbah awal sampai suhbah jani wa huwa Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah wa qad jarabahul katsiru wa sahha indahu. Amalan ini telah dicoba oleh banyak orang dan terbukti hasil. Jadi terutama wong sing rada seret-seret urusan perfulusan ini ayo diamal supaya hati ini cek gak goyang. Walaupun uang bukan segalanya, tetapi sebagai sarana untuk kita bisa menenteramkan ibadah kita. Napa sing diwasi wau di saat jenengan sholat Jumat bijing Jumat bijing tanggal 28 atau Jumat yang terakhir di bulan Rajab. Jadi amalan ini dibaca saat khutbah menyampaikan antara khutbah awal ke khutbah sani ya, bacanya 35 kali. Lek sing umpami jenengan menjadi jadwal khutbah kasih kesempatan lunggune antara khutbah awal khutbah sani iki rada nggih dikirano iso maca 35 Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sampai 35. Nah pertanyaannya sekarang ya nopo ibu-ibu nih, ibu-ibu ya kepingin nih masalah perfulusan ini ya seneng ya. Nah ibu-ibu cukup diamalkan di rumah lek sing sedang masjid rumono khutbah itu di saat khutbah awal mandek kati menuju khutbah sani sampai maca di omah sami Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah hitungannya 35. Nah keutamaan wau agar di sepanjang tahun uang yang di tangan kita tidak habis untuk memenuhi segala kebutuhannya. Mamane saiki barang larang dari wong sani. Monggo diamalaken. Tetapi monggo hakikat yang terpenting bagaimanapun kita mengamalkan terutama
sering disampaikan oleh para ahli tauhid dan para masyayikh bahwa amalan apapun itu maksud utama dan yang paling terpenting adalah untuk bertakarub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, ini tujuan utamanya. Diniati mengikuti jejak perilaku para ulama salafun saleh. Jadi ulama-ulama yang terdahulu. Ya. Insya Allah ulama-ulama biyen iki mboten ngawur, insya Allah. Karena mereka hampir bisa dipastikan karena terbukti, yaitu ulama-ulama yang mengedepankan amril akhirah, yaitu keutamaan akhirat. Ya. Nah itu tentang keutamaan-keutamaan. Ya. Kalau wingi kita menyampaikan kalau sedih mawon berkaitan masalah ayat yang dalam surat At-Taubah ini menerangkan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Ya. Jadi Allah itu menciptakan bulan dalam 1 tahun di sisi Allah itu ada 12 bulan. Nah, kita tahu ajaran tauhid kalimat la ilaha illallah hurufnya 12. Ya, dalam 1 tahun 12 bulan la ilaha illallah hurufnya 12 huruf. Ya. Sehingga kita diijazahi guru mursyid kita, barang siapa yang membaca kalimat tauhid persasat, ya, bisa merasakan di dalam jiwa kita la ilaha illallah, maka bisa melebur dosa selama 1 tahun karena 12 bulan dalam hitungan tahun. Ya. Jadi ini landasannya. Dan di dalam 1 tahun itu ada sebut minha arba'atun hurum, ya, yaitu 4 bulan haram. Itu Rasulullah ini kan di Nabi 4 bulan haram itu adalah salasun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram, yaitu 3 bulan yang berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian yang terpisah wa Rajabu mudharul ladzi baina Jumada wa Sya'bana. Nah, yang terpisah itu bulan Rajab. Di antara bulan Rajab itu diapit Jumadil Akhir kali bulan Sya'ban. Nah, di sini kita juga sudah diberi penjelasan la ilaha illallah itu ternyata saged diringkes lafaz jalalah hurufnya 4 sama dengan arba'atul huruf, ya. Hurufnya 4. Nah, ini kita tidak boleh mengatakan wah ini ilmu kebetulan atau ilmu gaduk, betul. Ingat di dalam tauhid itu kita diberi satu doktrin bahwa tidak ada sesuatu kejadian secara kebetulan atau tidak ada satu kejadian itu yang sia-sia. Kalau kita rujuk menyimak Al-Quran surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Jadi tidaklah Allah itu menciptakan semua ini dengan sia-sia atau dengan kebetulan, tidak ada. Jadi segala puji bagi Allah yang mengatur segala kejadian. Artinya tidak ada satu kejadian pun yang terjadi di dunia sekecil apapun tanpa seizinnya, atau apapun yang Allah lakukan itu pasti baik bagi orang-orang yang beriman. Sehingga terbantahkan orang mengatakan ini kebetulan kalau ingin ketemu si fulan. Nah itu tidak boleh sebetulnya, karena itu hukum pasti. Itu longgone sampeyan sakniki ini wis pasti, karena sudah nggak bisa diganggu. Dan ini tidak hal yang kebetulan, ya. Apapun bentuknya tidak ada yang kebetulan, semua terjadi atas izin Allah. Tanpa izin Allah semuanya tidak akan pernah terjadi. Jadi semua hal yang terjadi itu merupakan qada dan qadarnya Allah, ya, takdir dan kehendak Allah. Sifat kudrat iradat, Allah berkuasa dan berkehendak.
baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan bagi kita. Ya, jadi segala sesuatu apapun terjadi itu, oleh karenanya kita harus selalu kembalikan, kita kaitkan kepada Allah. Nah, kembali minha arba'atul hurum, merujuk Allah. Ya, Allah. Nah, dari 4 bulan yang haram itu yang terpisah adalah Rajab, dan kita dikenalkan Syahrul Rajab, disebut Syahrullah. Nah, Allah puncaknya adalah Hu. Ya, ini ada buatan kemiripan, ngeplek nih ya, sebenarnya sudah terjawab. Jadi Rajab itu karena disebut Syahrullah, puncaknya zikir itu adalah Hu, yang terakhir. Ya, alif lam lam, nek umpama dihitung cara bulan, nama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, haknya itu adalah Rajab itu. Nah, sehingga ini menjadi kuncinya. Lalu apa Hu itu? Kita tahu Hu itu adalah ismun bil asma'i, nama dari semua nama-nama Allah. Ismun bil asma'il husna, 99, nama dari semua 9 nama-nama yang baik dari nama Allah, 99 itu. Nah, sedangkan nama Allah itu sendiri diperkenalkan kepada Nabi Musa. Ya Musa innahu anallah. Hai Musa, sesungguhnya akulah Allah. Ya. Sehingga ketika kita menyebut Hu di sini, ya, apa yang kita rasakan kira-kira ketika kita menyebut Hu? Apakah Hu ini bisa dilihat oleh mata? Tentulah tidak. Apa bisa disentuh? Juga tidak. Berarti Hu ini bermakna maha suci, yang maha suci dari sifat jismiyah, sifat kebendaan. Karena itu Hu di sini bukan benda, karena benda itu ada kasar, ada halus, maka kita tidak boleh mentakwil tentang Hu. Nih, wis suruh wis meneng. Kaya balik-balik sing ngomong summastawa alal ars. Istawa bersemayam di atas aras pun tidak boleh ditakwil. Kenapa? Karena dia bukan benda. Pastinya kalau benda itu bertempat, nah, tidak bertempat. Tapi araslah yang bertempat kepada dia. Yanzilu Rabbuna, ini adalah hadis Nabi. Allah turun, bukan turun dari atas ke bawah. Ini semua menunjukkan bahwa Allah turun secara hakikinya sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan zatnya Allah itu sendiri. Walaupun ada hadis Nabi, hadisnya Sahih Bukhari Muslim, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hatta yabqa sulusul lailil akhiru illa sama'id dunya fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu, man yas'aluni fa'u'tihi. Jadi ketika Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam, nah ini bahasa ini kan kalau kita menerjemahkan akal ini rusak Pak ya. Rob kita turun di setiap malam tatkala tinggal 1/3 malam yang terakhir, hatta yabqa sulusul laili akhir ila sama'id dunya ya. Ya, turun 1/3 malam yang terakhir ke langit dunia. Nah ini nggak boleh kita menakwilnya, betul oleh. Fayaqulu, dia berkata, man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan doanya. Ya. Jadi 1/3 malam itu kenapa satu nomor itu waktu yang diimpikan bagi para arifin. Waktu kali roti Kanjeng Nabi itu kunci utamanya itu lailnya itu malam 1/3 malam itu. Nah ini jadi buatan saya ditawil yanzilu Rabbuna gitu.
Jadi bagaimana Allah itu turun, kita nggak boleh menakwil sudah. Ojo bayangno mudun melorot kaya apa atau ngangge eskalator, wallah nggak boleh begitu. Alhamdulillah. Kemudian ayat lain, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah ini juga tentunya tangan di sini bukan tangan jasad seperti kita, dan itu tentunya sangat mustahil bagi Allah. Ya, kita harus meyakini bahwa Allah itu maha suci dari kemiripan dengan makhluk dari segala sifatnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada yang menyerupainya atau yang menyamainya. Tidak pula ada yang memiliki sifat yang sempurna seperti sifat Allah. Tidak ada pena yang melukiskan tentang kemuliaan Allah. Tidak ada kata yang bisa diucapkan. Tidak ada huruf yang bisa dirangkai dan sebagainya. Sehingga ringkasnya, lek wonten wong sing takon, ya apa Gusti Allah mudun dari ke langit ke dunia ini? Tanyakan balik kepada mereka, kaifa ya'rifullah, bagaimana Anda mengenal Allah? Nah, kalau mereka menjawab, yo gak weruh, den yo ono suruh tentang Allah, kaifiahnya Allah, maka dijawab, kita bisa menjawab, padahal untuk mengetahui kaifiah sifat seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu kaifiahnya zat. Nanti lewat nggak ngerti zatnya, ya apa kata nyipati, gitu. Jadi harus tahu zatnya. Jadi untuk mengetahui kaifiah sifat harus mengetahui kaifiahnya zat yang disifati. Karena sifat itu cabang atau mengikuti yang disifati. Sehingga pula sampaikan wasifatu la yanfaku bizati wasifatu yadullu ilal mausuf. Jadi bagaimana orang yang menuntut kita untuk menjelaskan, jadi ini kon urunang pangeran ngaji tauhid. Bagaimana kita bisa menjelaskan? Kalau kita menjelaskan bagaimana cara Allah mendengar, cara Allah melihat, cara Allah berbicara, bagaimana yang disebut istawa. Padahal mereka tidak tahu bagaimana kaifiahnya zat. Begini so. Ya. Sehingga kalau kita sudah mengetahui kaifiah zatnya Allah atau wujud hakikinya Allah, pasti kita memiliki segala sifat kesempurnaannya. Sing jelas Allah gak ono sing ditandingi. Maka bahasa kalimat mendengar, melihat, berbicara, turunnya Allah tidak bisa digambarkan dan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Sehingga gak bisa dijelaskan. Ya apa dijelaskan? Caranya yang ngaji dengan cara yang benar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, inna fil Qur'ani sab'ata butunin. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu terdapat 7 pengertian yang tersembunyi. Artinya nggak bisa yang kita menjelaskannya. Makanya lek jenengan wis yakin mantep bahwa Allah menyandang seluruh sifat kesempurnaan dan suci dari sifat kekurangan, maka kita sudah tidak bisa menyampaikan. Kalla lisanuhu, lesan kaku lesan kita nggak bisa berbicara. Itu sejatinya orang yang paham tentang Allah. Nah, di bulan Rajab ini kita tahu bahwa ada satu perintah untuk kita melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Dan perintah sholat 5 waktu ini ditandai dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, di sini memang Isra Mi'raj itu juga berhubungan atau menyangkut masalah keimanan. Oleh karena itu, masalah Isra Mi'raj itu tidak hanya dipandang satu peristiwa yang harus kita kagumi. Memang luar biasa dan tidak ada orang yang tidak mengagumi peristiwa Isra Mi'raj. Karena itu di luar nalar manusia, di luar jangkauan akal manusia. Namun dalam hal ini tentang Isra Mi'raj itu sebetulnya rahasia kebenaran hidup dan kehidupan. Dan ini disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Apa Isra Mi'raj itu?
itu tersirat dalam surat Al-Isra dan beberapa ayat dalam surat An-Najm. Nah, itu rujukan ambilan tentang dalil berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Menginjak sebelum keutamaan sholat. Ya. Coba ayat Al-Isra surat ayat pertama, surat Al-Isra surat ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi, ya, bi abdihi. Nah, kalimat pertama yang tercantum dalam surat Al-Isra ini berbunyi subhana, yang artinya maha suci. Di mana maknanya maha suci niki menunjukkan bahwa Allah tidak terikat oleh pendapat akal, ya. Kalau Allah itu diikat oleh pendapat akal, justru kemahasucian Allah itu hilang, ya. Sehingga yang jelas yang dimaksud subhana maha suci itu adalah menunjukkan bahwa Allah itu tidak terikat oleh pendapat akal. Kesimpulan nih, ya gak butuh akal. Sampai ngganggu akal, nggak pakai akal, itu urusan mereka. Ini masalah keimanan. Karena kita tegaskan di sini bahwa Allah itu tidak ta'aluk dengan akal. Karena ini milik Allah langsung. Ya napa contohnya? Gusti Allah gawe langit gak ane jaga. Kau gak lutu. Nah, niki gak perlu ngangge akal pecah dah sih sampean mikir ya apa menurut di ono bangunan sakmene ini kudu ono tiange kudu ono cagahe. Sementara langit sakmono gedene gak nek jaga gak lutut ya apa. Wakila 70.000 malaikat konyo nggo langit itu gak sanggup. Kalau wong ahli tauhid bisa menjawab niku. Ya Allah dhewe sing atur. Gusti Allah nyiptakno swarga. Apa perlu ngangge desain ngangge kaya arsitek? Ndak perlu. Tapi nun sewu kesempurnaan enggak ono sing iso nandi. Kalau Allah ingin menghendaki sesuatu ndak ada mikir bulat-bulat perlu arsitek, tidak. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apa sing dikarepno dadi. Itu yang pertama lagi, maha suci Allah itu. Jadi maha suci itu adalah waladidun walanidun wala mislu. Berikutnya adalah subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, ia isrokan hambanya, asra bi abdihi. Nah, dalam kalimat bi abdihi di sini ternyata mempunyai keunikan kalimat. Mengapa? Karena kata abdihi di sini menunjukkan kata penderita atau maf'ul bih, ya, kata penderita. Jadi kata abdihi sendiri itu menunjukkan kata maf'ul bih, penderita. Sepanjang penataan bahasa, kalimat ini bisa diucapkan asra abdihi, ya. Niku pun tidak mengurangi makna, ia isrokan hambanya. Asra bi abdihi maknane ia isrokan hambanya. Karena abdihi sendiri adalah kata maf'ul bih sebagai penderita, sehingga penataan bahasa asra bi-nya dihilangkan, asra abdihi pun itu artinya sama, ia isrokan hambanya. Sehingga tanpa perkataan ba di depan abdihi, sebenarnya kalimat ini sudah tergolong kalimat yang mufidah, kalimat yang berfaedah, kalimat yang jelas, bahkan kalimat yang sempurna. Lalu apa kok dimasukkan huruf ba di depan abdihi? Nah, masuknya perkataan bi dalam ayat ini ada makna yang lebih sempurna. Lebih sempurna, disempurnakan lagi istilahnya. Sehingga ulama tafsir menyebutnya bi ma'iyah atau bi penyertaan.
Ini ngaji nih Pak. Bi penyertaan yang biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diartikan dengan. Bi niku dengan, atau bahasa Jawa ini kelawan. Bi abdi, kelawan Allah, dengan Allah. Oleh karenanya dengan tambahan kata bi ma'iyah ini membawa kepada pengertian tidak mungkin Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj sejauh itu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya kalau tidak dengan Allah. Ya. Dengan redaksi Al-Quran, la haula wala quwwata illa billah. Ya, nih. Nah, kemudian timbul pertanyaan sekarang. Kenapa Allah itu membuat satu kejadian peristiwa Isra Mi'raj? Ada kepentingankah atau ada visi misi apa yang terkandung di dalam Isra Mi'raj? Nih, Gusti Allah nggak ada kepentingan nih. Allah nggak ibu milangin saya sini, orang Arab faedah, orang Arab faedah. Ono sing meleset no, Allah nggak ibu milangin saya sini, gak faedah, gak ngalap faedah. Loh, berarti gak berguna lah ya. Kan gini Allah itu gak ngalap faedah sama sekali. Bukan alam dunia ini gak ada faedah. Kangge manusia sangat berfaedah. Jadi visi misi ini adalah satu peristiwa Isra Mi'raj itu, visi misi yang terkandung adalah apa yang dimaksud kok ada Isra Mi'raj ini? Jawabannya karena tarbiyah minal maula. Ini menjadi landasan kita ini akan dijadikan calon khalifah minal ard, calon pemimpin. Nah, untuk mencapai kesempurnaan, untuk tujuan apa calon khalifah minal ard ini? Untuk mencapai kesempurnaan maqamatil ubudiyah. Lek wong niki wis makom ubudiyah sempurna, maka dia secara otomatis mengenal rububiyahnya Allah. Mengenal rububiyahnya Allah. Nah. Uluhiyah, rububiyah, uluhiyah. Lek rububiyah dari kata Rabbul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sing diibadahi nih, dipraktekkan. Nek wong liyane, siapa Tuhanmu? Allah. Tapi gak sembahyang akeh ngono niku ya. Iki jenenge uluhiyah. Nek sing ngerti maqamatil ubudiyah, dia akan mengenal rububiyahnya Allah. Ini yang bisa membedakan makna maula dengan abdun. Abdun itu penghambaan kepada Allah, ya. Penghambaan kepada Allah. Nah, penghambaan kepada Allah itu napa sih kok ono bahasa seperti itu? Karena ada penghambaan selain Allah. Bukan kepada Allah tapi hamba dunia, hamba nafsu, hamba jabatan, hamba kepentingan partai politik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ngono wae. Mereka bukan ketoke muni abdi. Makanya siapa manusia yang mencapai tingkatan abdun di sini? Karena beda maula dengan abdun. Siapa yang mencapai tingkatan penghambaan kepada Allah? Mereka-mereka yang sanggup menjalankan hablum minallah wa hablum minan nas. Mereka yang mampu menjalankan hablum minallah dan hablum minan nas dengan baik. Yaitu manusia yang bisa menghilangkan sifat-sifat penghambaan kepada selainnya, ya, penghambaan kepada harta, penghambaan kepada takhta, penghambaan kepada jabatan, itu sudah tidak masuk di dalam, dihilangkan. Dan ini terbukti, Pak. Ini dipaes-paes dari bahasa Indonesia mangke. Kenapa dihias ya? Surat Al Imran ini, "Juyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa
wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harsi dan seterusnya al-ayat. Jadi mereka itu dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, ya. Anak, wanita, harta, ya, dan lain-lain. Jadi ini yang dimaksud adalah orang yang disebut orang yang manusia yang mencapai tingkatan abdun, yaitu yang mampu menjalankan visi misi Isra dan Mi'raj, ya, yaitu manusia yang sudah mencapai tingkatan abdun. Tersirat dalam ayat ini, wa subhanalladzi asra bi abdi. Nah, ini. Jadi ini konteks abdi ini sebetulnya bisa diartikan menjadikan napa niku penyemangat bagi kita. Lek mungkin dikhususno nang Kanjeng Nabi kalimat redaksinya ayat tidak hanya bi abdi, mungkin wabil khusus subhanalladzi asra bi rasulihi. Tadi kan tidak. Abdi itu siapa? Ya itu tadi. Orang yang mencapaikan tingkatan abdi abdun itu yaitu orang-orang yang kategorinya sudah menghilangkan kecenderungan selain Allah. Ini abdun. Penghambaan kepada Allah dengan baik, tidak dengan yang lain. Makanya kalimat itu bi abdi, bukan bi rasuli, bin nabi, bi wali, bi arabi gitu. Itu pengkhususan itu. Misalnya bi wali khusus para wali ini. Khusus para nabi, khusus para rasul. Bi arabi khusus para wong Arab nih. Tidak, di situ tidak. Ya. Nah, ini ya. Lalu pertanyaannya, Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ini masih sampai di itu menjadi pertanyaan masalahnya. Apakah Nabi itu Isra Mi'raj itu hanya jasadnya, ruhnya tidak ikut, atau sebaliknya ruhnya saja, jasadnya tidak ikut? Nah, ini. Atau kedua-duanya? Nah, ini. Nah, kalau kita merujuk di situ dijawab mohon simpel. Kalau hanya ruhnya saja, redaksi kalimatnya mungkin tidak bi abdi subhanalladzi asra bi ruhihi. Ya, berarti hanya ruhnya saja yang mi'raj itu. Lek jasadnya tambah mana nih? Subhanalladzi asra bi mayyitihi. Ya, itu jasadnya, rohnya ikut. Lek rohi gak melok ya mati. Ya. Tapi di sini kalau sepakat para ulama-ulama ahlu tauhid yang mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi, niki sing mi'raj itu adalah ruh dan jasadnya. Ingat, mi'raj, Isra Mi'raj itu sebenarnya adalah karena masyiatullah, kehendak daripada Allah, bukan karena manusia. Karena manusia betul mungkin tidak akan bisa. Ya. Ini sampai nanti mawas tentang hakikati wukuful qalbi, wukufi hati ini. Napa artinya wukufi hati? Peleburan ke dalam dan di dalamnya. Nya di sini siapa? Allah. Melebur. Napa ini melebur? Ya wis gak ono liyane, menyatu. Ya Muslim mengatakan menyatu itu ada dua menjadi satu. Ya. Nah, dari kita makom itu makom proses. Niki filosofi daripada Mi'raj. Jadi ada kalimat Isra, ada kalimat Mi'raj. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, Isra itu adalah hablum minan nasnya. Ya. Jadi semua landasan kita itu
kadang-kadang kita itu memaknai ibadah itu biasanya ibadah Allah. Hablum minan nas itu dianggap bukan ibadah. Makanya ono wong sing duwe pemahaman seperti itu, hablum minan nas dicap ibaratnya rapote merah. Yo si elek nang wong, si kongkiren, si duwe iri, hasud, dengki, si duwe sombong, riya dan sebagainya. Itu dianggap bukan ibadah. Padahal kesempurnaan yang menjadi abdun itu orang-orang yang bisa mengamalkan hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minan nas itu adalah Isra, hablum minallah itu adalah Mi'raj. Nah, apa hablum minallahnya? Salat. Nah, itu Mi'raj ya. Makanya salat itu diawali takbiratul ihram. Itu jenis Mi'raj. Maka yang naik itu Mi'raj. Ya. Kudrat iradat Allah beserta naiknya nafas, nufus, anfas, tanafas kita. Ya. Menghilangkan wujud kita. Ya, di samping wahdaniyah zat, wahdaniyah sifat, lan wahdaniyah af'al. Jadi sing lakoni ngundang jasa soleh Allah. Nah, ya ini wahdaniyah af'al. Di Mi'raj, ketika naik Mi'raj itu namanya fana. Ya, ketika Allah memerintahkan turun itu baqa'u billah. Nah, itu. Disitulah istilah as-sholatul mi'rajul mu'min itu betul-betul bisa dirasakan. Tadi lek ana wong salat tapi belum atau tidak bisa mi'raj, berarti kita belum menjadi abdun, belum menjadi bi abdihi, belum menjadi hamba yang sesungguhnya kepada Allah. Mungkin kita masih hamba dunia, hamba nafsu, hamba jabatan dan sebagainya. Ya. Jadi kata lain Isra itu bisa terjadi setiap saat di dalam kehidupan manusia. Seperti nun sewu, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu kalau berdasarkan semata-mata karena Allah dan tujuannya adalah baik, yang dimaksud tujuan baik karena Allah memi'rajkan itu diawali minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Padahal Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu menjadi kiblat. Ya. Ya, di situ rahasianya. Sehingga Isra itu adalah bisa terjadi kepada kehidupan manusia kapan saja kalau mereka setiap langkah per langkah dalam kehidupannya berdasarkan semata-mata karena Allah dengan tujuan baik. Minal masjid ilal masjid. Masjid itu apa? Wa annal masajida lillahi wa la tad'u ma'allahi ahada. Ini. Jadi hati sampean setiap kemana saja sampean ngaji ini Isra, Misra. Tapi konteks hakikat loh, jangan kita membayangkan lek Nabi langsung nyata. Ini bukan bukan hal yang mustahil Rasulullah. Kalau kita nggak bisa munggah nandur lagi, nggak bisa dengan waktu sesingkat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kadang sampai mati ya gak tahu nang Mekah nang masjidil haram. Nah, tapi apakah Allah itu tidak seperti itu? Tidak, Allah itu maha adil. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena Nabi itu menjadi contoh. Ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu ternyata juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan harapan umatnya bisa mengamalkan tentang masalah ini. Ya. Nah, Mi'raj lah. Masya Allah nih. Kalau sering ngomong nih, Mi'raj nih, nopo
puncaknya Mi'raj itu. Ini insyaallah apal kabeh bolak-balik tak ngomong. Ru'yatul haqqi faqat. Ya, ini Mi'raj. Jadi lek wong salat niku durung iso ru'yatul haqqi faqat. Belum bisa merasakan dalam jiwanya hanya Allah semata. Maka hakikatnya mereka belum sholat. Ya. Ya, jadi sholat kalau mereka belum Mi'raj artinya belum sholat itu berarti mereka belum dijadikan bi'abdihi, belum menjadi abdul. Subhanalladzi asra bi'abdihi, belum menjadi hamba yang sesungguhnya. Ya. Ru'yatul haqq. Ya. Itu hablum minallah, hablum minallah. Nah, setelah Rasulullah itu Isra-nya itu hablum minan nas. Hablum minan nasnya itu tidak boleh lepas juga sebetulnya, tapi boleh kepada yang lain. Nah, kalau bahasa kalimat redaksinya ru'yatul haqqi ma'al khalqi fahuwa maqamul jamal. Ya. Sehingga kita itu dalam bermasyarakat hablum minan nasnya itu mboten napa niku mboten aneh, mboten janggal. Aja moro koyo mau majedub gak ngreken wong. Jadi hablum minas ini mau tetap dijaga. Nang wong api butuh ditolong ya ditolong. Yani, itu hablum minas. Karena mereka mengedepankan tetap kita kembali kepada Allah. Ru'yatul haqqi ma'al khalqi. Artinya konteksnya makhluk itu semua adalah ciptaan Allah. Paham ya? Semua ciptaan Allah. Lalu di semua ciptaan Allah, apakah kita mau membenci makhluknya Allah? Nah, itu kan wis apik nih, Wak. Itu ibadah. Ojo dikira ibadah cuma hablum min Allah. Itu konteks Isra Mi'raj itu seperti itu. Ya. Makanya dilandasi minal masjidil haram ilal masjidil minal masjid ilal masjid karepe niku. Nah, ini kesempurnaan nih Pak.